Ya, halo teman-teman semua. Sesuai dengan thumbnail dan judul video ini, saya ingin membahas sesuatu yang bagus untuk kedepannya, yaitu ada beberapa cara baru ya untuk mengembangkan suatu channel. Dan ini adalah riset yang saya lakukan. Dan ini terbaru untuk tahun 2025 karena setiap tahun itu algoritma YouTube dan CEO YouTube itu pasti berubah, dan YouTube bakal ngasih peraturan baru dan cara kerja sistem yang berbeda dengan tujuan untuk membangun kenyamanan dan kemudahan para kreator. Sebenarnya ya YouTube itu bagus, dengan tugas kita aja yaitu memahaminya, bagaimana sistem ini bekerja dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita antisipasi dan apa yang harus kita evaluasi juga. Karena pada dasarnya tidak ada strategi yang 100% sempurna dan sukses. Pastinya perlu evaluasi, perlunya perkembangan, dan juga perlu yang namanya riset. Oke, saya sudah merangkum dalam beberapa poin. Kita langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Yang pertama, tentukan target penonton yang jelas. Teman-teman harus menentukan target penonton yang jelas. Siapa? Yang kedua, misalnya jelas ya, misalnya anak-anak. Usianya berapa? Nah, itu teman-teman harus rincikan, misalnya anak-anak usianya 5 sampai 8 tahun. Kontennya kartun, animasi, itu harus jelas ya. Karena kita itu harus membuat sebuah video dan kita harus juga tahu nih target kita siapa. Nggak mungkin kan kita bikin video animasi kayak bocah terus kita targetin buat orang dewasa, nggak mungkin. Pemikirannya sudah beda. Jadi target audiens ini fungsinya adalah daripada akan berdampak ke konsep video yang mau kita bahas, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini saya sudah merangkum. Yang pertama adalah pahami tren sosial media. Jadi teman-teman tuh harus memahami tren daripada sosial media ya. Kalau mau tahu trennya apa, misalnya yang sering orang buka sekarang ini dibandingkan YouTube adalah TikTok ya. Jadi TikTok ini tuh trennya itu seperti apa? Sebenarnya tren sosmed itu semua sama ya. Mau di TikTok, mau di Instagram, di YouTube, itu semua sama. Yang membedakan adalah bagaimana ia membaca algoritmanya. Bagaimana si algoritma ini membaca apa yang disuka oleh penonton. Itu. Jadi tren itu nanti kita bahas, atau ini bisa jadi topik pembahasan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada isi konten. Nah, setelah kita memahami tren nih, tren apa yang sedang naik daun, kita harus memahami isi konten yang mau kita bahas. Contohnya gini, sekarang lagi ngetren makanan-makanan aneh, makanan siapa sih, kayak makanan simple gitu lah. Apa misalnya makanan-makanan luar negeri mungkin, atau makanan-makanan yang lain. Contohnya kita kontennya masak, terus kita sedang ngetren apa makan. Ya udah kita bikin aja. Masakan yang ngetren apa. Nah, itulah. Jadi tren di sosmed itu kita bisa manfaatkan sebagai konten, sebagai ide konten. Jadi kalau kita ngeliat ngetren ya, lihat tren di YouTube, bahwa tren di sosmed, jangan kita hanya ikutan tren aja, kita manfaatkan peluang. Jadi kan sebuah tren, apapun tren, bisa sih musik ya, biasanya tuh musik yang tren atau dari seperti TikTok. Tapi itu bisa kita jadikan sebagai peluang. Dan kita bisa buatkan tutorialnya, dan atau kita bisa carikan sesuatu yang bisa menghasilkan impact atau profit ke diri kita sendiri. Jadi tren itu sangat ngaruh teman-teman ya. Yang selanjutnya di sini ada yang namanya isi konten. Isi konten udah dibahas tadi, yaitu memahami tren dan juga kita tinggal langsung eksekusi aja. Yang kita akan lanjut lagi ke selanjutnya, yaitu pahami apa yang ditonton oleh penonton ya. Jadi penonton kita itu harus tahu dia mau nontonnya apa. Jadi caranya itu gini, kalau untuk yang pemula mungkin ini belum tahu ya. Jadi cara ngeceknya itu ada di YouTube Studio. Dari situ ada bagian channel yang ditonton oleh penonton kita. Mungkin kalau yang pemula ini belum membuka fiturnya, nanti teman-teman tetap aja lanjut channelnya, ini akan terbuka secara otomatis. Nah, dari situ kita bisa melihat apa yang ditonton penonton dan apa yang suka dengan konsepnya. Jadi misalnya teman-teman nonton channel lain, kita bisa
dapatkan itu sebagai inspirasi ya untuk membuat konsep videonya. Biasanya itu ini ngaruh loh. Jadi kan kalau orang-orang Indonesia itu kan biasanya kebanyakan yang ikut-ikutan aja, kebanyakannya gitu ya. Misalnya nih ikut-ikutan nonton ini, ikut-ikutan nonton ini. Nah itu biasanya kebanyakan seperti itu. Ya memang ada sih yang berdasarkan kemauan pribadi bukan kemauan orang lain, tapi kebanyakannya orang-orang di sosmed itu kebanyakan FOMO ya, alias ikut-ikutan doang. Dan mungkin sebagian juga nggak ngerti apa yang dibahas, dan apa sedang ngetren. Mereka hanya ikut-ikutan aja. Nah dari situ kita bisa riset ya. Jadi cara merisetnya di channel YouTube kita di bagian YouTube Studio. Apa yang ditonton oleh penonton kita, channel apa yang ditonton. Dari situ kita bisa dapatkan konsep video yang bisa kita bikin. Mau seperti apa editingnya, mau seperti apa penyampaiannya, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jadi dimanfaatkan semua fitur yang ada di YouTube Studio. Selanjutnya di sini ada yang namanya perhatikan isi komentar. Nih, saya kasih tahu ya. Komentar itu sebenarnya dibilang penting sih enggak, dibilang spam sih bisa juga dibilang spam. Pokoknya komentar tuh jangan disepelekan ya. Apalagi kalau misalnya ada teman-teman suka ada tuh orang-orang yang mungkin bot ya, entah bot, entah emang orang bener yang dibayar. Jadi itu karena suka nyepam iklan-iklan judul ya, judi online atau lain sebagainya. Itu teman-teman perhatikan karena itu bisa termasuk kena pelanggaran. Pokoknya iklan-iklan yang tidak yang dilarang kayak iklan judi online, iklan-iklan situs-situs berbahaya itu jangan dibiarkan. Atau komentar dengan kata-kata kasar ya, kata-kata tidak pantas itu nggak boleh karena tidak sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh pihak YouTube. Jadi komentar itu tinggal kita perhatikan. Yang itu dan yang selanjutnya itu kita juga bisa mengambil ide konten daripada komentar tersebut. Komentar yang maksudnya yang positif ya, jangan komentar negatif tak jadikan konten, jangan. Kita bisa cari misalnya ada penonton kita yang nanya, "Bang, ini cara ini gimana?" Misalnya gini. Kita bikin channel masak ya. Kemarin saya mau bikin, kemarin saya upload video tentang cara buat bakso. Itu kan nggak rinci sebenarnya cara buat bakso. Kan ada banyak bakso ya, ada bakso gepeng, ada bakso telur, bakso urat. Dan penonton kita ada yang request, "Bang, next video bikin cara membuat mie ayam." Itu boleh. Nah, maksud saya dari situ kita jadikan sebagai ide konten. Pokoknya kalau ada pertanyaan seperti itu, kita bisa jadikan ide konten. Karena kenapa? Karena itu saya sebutkan sebagai peluang. Peluang untuk menghasilkan ide. Biasanya kalau penonton itu kan ada aja tuh idenya tuh. Pokoknya penonton itu tuh kreatif lah idenya. Kita kan yang nggak bakal kepikiran di otak kita teman-teman. Oke, next di sini ada yang namanya perhatikan intro. Intro video itu untuk di YouTube ya, itu 30 sampai 30 detik pertama. Itu disebut intro oleh si YouTube, si pihak YouTube sendiri. Jadi 0 ke 30 detik pertama harus dipertahankan ya, jangan sampai jeblok. Karena sebenarnya 0 ke 30 detik pertama itu sesuatu yang sangat potensial. Jadi gini, kalau misalnya durasi rata-ratanya rendah, nilai RPM atau nilai penghasilan itu bakal rendah. Jadi saran dari saya cukup pertahankan minimal itu 50% dari durasi video. Contoh durasinya itu 4 menit, ya udah 50% itu 2 menit. Jadi gitu. Jadi intro itu jangan disepelekan dan jangan belibet, jangan kebanyakan apa ya, opening gak jelas, jangan kebanyakan apa ya, yang lain sebagainya. Pokoknya intro itu cukup simpel dan menggambarkan daripada isi sebagian video dan membangun impact ya kepada penonton. Selanjutnya di sini ada yang namanya buat konsisten ya teman-teman. Konsisten juga nggak cukup. Jadi kalau mau bikin channel itu sebenarnya satu konsisten juga, tapi nggak hanya konsisten. Tetap untuk prospek kedepannya teman-teman harus menentukan mau bikin apa dan apa yang mau dibuat. Misalnya gini, kita mau bikin channel YouTube memasak, kedepannya kita mau bikin apa itu juga diperhatikan. Karena kita kalau mau bikin channel itu kayak bikin ngebangun sebuah brand ya, sebuah nama brand atau bisnis, karena nggak segampang itu. Karena orang tuh suka nganggap remeh, wah bikin channel YouTube enak ya, ngupload video dapat duit. Enggak, sebenarnya pusing juga teman-teman.
Di dunia ini nggak ada yang enak teman-teman ya. Pokoknya ngebangun channel YouTube itu sama aja kayak kita ngebangun sebuah bisnis. Dan ada yang bertahan, ada yang juga nyerah. Pokoknya itu nggak gampang. Harus pakai strategi, pakai ilmu, pakai waktu, pakai biaya, dan pakai pikiran juga. Jadi semuanya itu ada pertimbangannya, ada cara-caranya. Jadi jangan nganggap enteng ya. Jadi teman-teman tetap harus konsisten dan juga jangan lupa evaluasi setiap harinya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi kalau mau buat konten tetap harus ada yang di targetnya atau goalsnya yang mau dibuat. Selanjutnya yaitu kita cek lagi apa materinya. Ya, buat jadwal upload yang yang jelas, konsisten dan cukup jelas. Jadi kalau mau bikin konten itu harus ada jadwal uploadnya. Misalnya upload seminggu 3 kali setiap hari Selasa, Rabu, Kamis. Misal itu harus jelas dan biar subscriber kita tuh tahu. Jangan kita ngupload upload sekarang terus besok lagi terus kayak enggak, jangan. Nanti mungkin beberapa subscriber bakal bingung, ini orang nguploadnya kapan sih. Jangan, pokoknya tetap tentukan jadwal upload yang jelas. Misalnya upload setiap hari Jumat, ya udah Jumat upload. Tag misalnya Jumat jam 10 pagi, udah rajin gitu. Misalnya mau setiap hari jam 10, ya udah. Pokoknya buat jadwal upload itu berdasarkan kemampuan kita aja. Misalnya kita mampunya seminggu 3 kali, ya udah seminggu 3 kali. Jangan seminggu maksain setiap hari tapi kita nggak mampu, kita sibuk kerja, jangan. Pokoknya jadikan YouTube ini sebagai sampingan aja lah, nggak usah utama. Karena kalau utama tuh mungkin ya kalau buat pemula nggak bakal nutup ya untuk penghasilan karena kecil teman-teman. Kalau udah besar itu aware lah, nggak masalah teman-teman ya. Selanjutnya jadikan solusi bagi penonton. Nah ini sesuatu yang keren teman-teman. Kita jadikan video kita ini solusi buat penonton kita yang sedang nyari video. Jangan kita semesta-mesta bikin konten hanya untuk ya udahlah bikin asik-asikan doang, enggak. Kita harus buat namanya ide kita itu dicari penonton. Sorry ini jatuh ya. Kita bikin ide kita tuh dicari penonton ya. Misalnya cara mau masak gitu ya. Penonton kita lagi nyari video masak, ya udah kita buat videonya. Pokoknya jadikan video kita itu sebagai solusi buat penonton. Misalnya penonton kita lagi bingung mau masak nasi goreng nih, ya udah kebetulan channel kita ngebahas cara membuat masakan. Ya udah kita bikin videonya cara membuat nasi goreng. Nih penonton bingung nih, wah ini cara bikin nasi goreng gimana, ya udah muncullah video kita. Nah disitulah solusinya buat dia. Jadi jadikan video kita sebagai solusi buat penonton. Oke teman-teman, itu ilmu yang bisa kita bagikan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.